Permisi Bu, ini obatnya ada paracetamol terus obat penurun demam juga Bu. Ini untuk kembaliannya juga. Ini saya taruh di sini ya Bu. Ah, iya Bu sama-sama. Tapi Bu maaf, ini Ibu yakin nggak mau ngasih tahu Bapak? Takutnya Bapak malah marah besar karena nggak dikasih tahu. Oh, emang kemarin nggak dimarahin Bu pas Bapak cemburu? Oh, jadi berakhir manja-manjaan lagi ya? Oh, pantesan kemarin Bapak tenang-tenang aja gitu. Iya. Ibu butuh apa lagi mungkin selain obat gitu ada? Enggak? Ah, ya udah. Baiklah kalau begitu, Ibu saya boleh pamit dulu mungkin soalnya takut Bapak nyariin kalau saya nggak di tempat. Iya udah. Baik, semoga cepat sembuh ya, Bu. Saya permisi dulu. Yuk. Hmm, kamu kenapa sakit sih? Kenapa penyakitnya datang ke kamu? Sakit, sakit, go away. Go away, go away. Jangan sama sayangnya aku. Dia nggak salah apa-apa. Pergi, 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 pergi yang jauh penyakit. Jangan di dekat-dekat sayangnya aku. Kamu kasihan sakit begini. Padahal kan kamu besok mau liburan katanya. Mm-mm. Tapi malah sakit begini jadinya. Kamu kan jadinya besok gak kemana-mana. Iya sih, jadinya bisa sama aku. Aku senang. Tapi, 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 tapi kan kasihan kamu sayang. Kasihan. Kamu kan mau liburan. Mm-mm. Hmm. Hmm. Gimana kalau penyakitnya pindah ke aku aja? Jangan ke kamu. Mm-mm. Ya, aku bisa bikin penyakitnya pindah. Oh, uh, sakit, 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 sakit ke aku. Sakit, 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 sakit ke aku. Sakit, 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 sakit ke aku. Sakit ke aku. Kok pindah? Aduh, aduh, sakit, sakit, sakit. Duduk, cepetan duduk. Makan dulu. Udah sakit mending diam. Nurut. Buka mulut kamu. Kalau lagi sakit jangan banyak ngomong. Nggak usah sok-sok lagi nggak bisa makan dan lain-lain sebagainya. Nggak usah. Badan kamu tuh butuh asupan makanan. Makanan gak ada racun gini kok. Masih nolak makan. Buka. Kebanyakan nggak? Hmm. Asin. Nggak kan? Enak kan? Kamu itu kalau sakit, bilang. Jangan kebiasaan gak ngomong. Iya tahu, aku lagi banyak meeting. Tapi bukan berarti aku jadi orang yang terakhir yang tahu keadaan kamu. Shh, simpen omongan kamu. Kalau kamu punya waktu buat ngomong, mending pakai waktunya buat ngunyah. Buka mulut kamu. Hmm. Habis makan ini, minum obat. Ya, ini yang dibeliin Yanto kan. Bisa-bisanya Yanto yang beliin kamu obat ya. Nggak mau sekalian suruh Yanto yang sopin kamu sekarang. Oh, aku nggak bakal masalahin ini. Kalau dari awal kamu bilang sama aku. Aku cuma benci jadi orang yang terakhir tahu. We already talk about this. Dari dulu juga kamu selalu nutupin diri kamu kalau emang kamu lagi sakit. Kenapa sih emangnya kalau sakit?
Kamu takut terlihat lemah di depan orang-orang? Hah? Aku udah pernah bilang soal ini loh dari awal kita pacaran. Gimana keadaan dia, Dok? Pacar Bapak terkena tipes. Tampaknya pacar Bapak kebanyakan bekerja. Ya, berdasarkan cerita dari dia memang selalu bekerja sampai begadang, tanpa berhenti. Ya, pacar Bapak perlu beberapa hari untuk dirawat di rumah sakit ini. Kurang lebih, ya 3 sampai 5 hari. Kalau sudah membaik, pacar Bapak sudah boleh pulang. Namun dengan catatan, pasti pacar Bapak masih butuh istirahat yang banyak untuk pemulihan. Baik, terima kasih banyak, Dok. Yanto, Silakan Pak. tolong ambil uang ini, Dok. Ah, tidak perlu. Saya hanya menjalankan tugas. Ya, sudah. Simpan uangmu. Ya, saya doakan semoga pacar Bapak cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih, Dok. Ya, kalau begitu saya permisi dulu ya. Silakan. Yanto. Baik Pak, ini teleponnya. Silakan. Halo, selamat malam, Pak Lukas. Iya, ini saya Lipin. Iya, saya mau ngomongin sesuatu nih soal saham saya di perusahaan yang memperkerjakan pekerjanya 6 hari seminggu dengan job desk segudang dan bayaran gak sepadan. Iya, kau pikir saya nggak tahu? Tunggu penarikan saham saya ya. Belajar lagi cara manage perusahaan yang baik, ya. Jangan sosok taruh image baik di depan para investor, tapi nggak sadar kalau sebenarnya investor itu invest, bukan cuma karena uang ya. Saya tidak butuh penjelasan Bapak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya beberapa tahun ini dan selamat malam. Bapak yakin ini nggak apa-apa Pak? Kan Bapak naruh saham gede banget di situ. Kamu pikir muka saya peduli? Saya lebih peduli pacar saya yang kerja di situ. Lagian dari awal saya invest di situ ya cuma gara-gara ada pacar saya. Jadi ngapain saya invest di situ kalau misalkan pacar saya yang dicelakakan? Baik Pak, kalau begitu. Oh iya Pak, ini list tempat kerja yang Bapak minta tadi. Ini bisa nerima pacar Bapak sih untuk kemampuannya Pak. Kurang lebih ada di 10 tempat ini. Oke, oke. Listnya oke juga sih. Oke, great job. Makasih Yanto. Sambil saya masuk ke kamar, kamu boleh tolong hubungi mereka buat bikin janji ketemu sama saya. Nah, sekalian juga kamu cari tahu sistem kerja di situ kayak gimana, sehat atau enggak, toksik atau enggak dan segala macamnya. Ya, cari tahu seluk-beluknya siapa atasannya, penerusnya siapa, segala macam. Ya, pokoknya jangka panjang. Ya, dan jangan sampai pacar saya tahu soal ini. Ini paling penting. Kalau sampai dia tahu soal ini, pasti dia nggak bakal mau masuk perusahaan itu. Baik Pak, saya segera lakukan. Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu. Baik Pak, silakan. Sayang, gimana kondisi kamu? Masih lemes ya? Kamu jangan bandel makanya. Ya aku suruh kamu cek ke dokter, kamu malah nolak terus. Udah gitu pakai drama berantem dulu lagi sama aku. Ya kan soal duit ada aku. Lagian aku kan udah bilang duit itu bukan masalah buat aku. Shh, diam dulu. Mulai lagi ya. Ngomongin soal utang kamu ke aku. Udah, aku gak akan nagih kamu. Gak bakal aku nagih. Pegang omongan aku, gak bakal. Aku cuma mau kamu dalam kondisi baik dan sehat. Udah itu aja. Gak perlu lebih, gak perlu. Lagi pula duit dicari ya buat dipakai. Ngapain duit dicari disimpan-simpan? Tujuan aku buat cari duit juga karena aku mau pakai uang ini buat orang yang aku sayangi. Ya, cheesy, tapi ya biarin aja. Itu emang purpose aku buat nyari duit. Ngapain juga aku bohong? Mana yang nyeri? Di sini? Udah. Yang mana? Yang ini. Gak usah nolak-nolak dipegang. Ya, aku bukan virus.
Yang ini ya, enak di sini diusap. Hmm, kamu tuh ya, jangan dipikir aku nggak tahu kamu sakit. Aku tuh habis kita berantem soal itu aku sengaja nahan-nahan karena aku percaya kamu bakal cek ke dokter, tapi nyatanya kamu malah pingsan di tempat kerja. Ya makanya jangan bandel. Iya tahu, oke, kamu emang kuat. Iya, oke. Thank you, independent woman. Kuat banget kok. Aku tahu. Tapi jangan jadi orang yang keras kepala. You can let your guard down when you are with me. Ya, kamu boleh ngebiarin semua image kuat dan independen kamu itu runtuh di depan aku. Aku nggak akan judge. Aku nggak akan menghindar. Aku justru akan menerima dengan sepenuh hati. I mean, suami macam apa yang nggak ngasih tempat yang nyaman untuk istrinya? Oh iya, aku galak ya. Oh iya iya iya, di luar zona nyaman ya. Aku bikin kamu gak nyaman ya. Emang aku galak gara-gara siapa? Gara-gara kamu bandel. Ya, makanya jangan bandel. Kalau kamu gak bandel, aku juga gak bakal galak sama kamu. Mana pernah aku galak-galak sama kamu, apalagi kalau misalkan lagi berduaan kayak gini. Ya lagian aku gak suka galak-galakan. Udah ketemunya susah gara-gara kerja, malah galak-galakan. Lagian aku takut nyakitin hati kamu juga. Nih, buka mulut kamu. Enak kan? Iyalah, enak. Orang aku bikin sendiri. Enak aja. Jangan kira gara-gara aku selalu nyari duit, jadi aku nggak sempat belajar masak ya. Ya aku dulu pernah belajar basic masak sama Bibi sebelum dia resign sih. Ya, jangan diremehin makanya. Dikirain aku cuma bisa duduk di kantor doang. Mau disuruh jadi dokter dadakan juga bisa. Bisa, beneran. Swear. Coba, sini. Jilat kamu yang lebar itu, sini. Majon. Terus sekarang coba pegang sendok ini. Mhm. Pegang aja udah. Nggak usah taruh di ketek gitu, nggak usah. Oke. Mana sendoknya? Oke. Oke. Ada nih penyakitnya. Enggak, bukan demam. Bukan flu juga. Penyakitnya penyakit bodoh. Bodoh nggak ngasih tahu suaminya kalau lagi sakit. Jangan lupa aku masih galak. Ya, udah bercanda ya. Gak usah ngalihin topik lagi. Dibilangin kalau emang bisa ngomong, mending pakai buat ngunyah. Yuk, buka lagi mulutnya. Mau udahan? Nggak, ini terakhir. Terakhir. Kamu jangan kayak anak kecil. Ya, kau mau bikin aku tambah galak gara-gara kamu nggak mau nurut. Iya, mau aku lebih galak. Ya enggak kan? Ya udah ini terakhir kok. Ya, habis itu kamu bisa minum obat. Nih, terakhir. Ah, buka mulut. Nah ya, sekarang minum obat. Terus, bentar, aku ambil minum dulu. Ya kan galak bukan berarti nggak boleh join sama kamu tiduran di sini. Ya biarin lah. Ranjang juga ranjang aku yang aku beliin kok. Ya nggak masalah kalau aku sakit juga. Mending sakitnya pindah ke aku sekalian dibandingkan sakitnya ada di kamu. Kalaupun sakit, aku lebih kuat daripada kamu. Mau sekuat apapun kamu, tetap aja lebih kuat aku kemana-mana. Ya makanya jangan sosok kuat. Udah sok kuat, gak ngasih tau orang kalau lagi sakit, malah ngerepotin orang kan jadinya. Untung aku bisa pulang cepat.
Ya lagian aku nggak bakal marah-marah lagi sih. Capek. Bawel ke kamu tuh masuk kuping kiri, keluar kuping kanan doang. Nggak ada ujungnya. Iya, iya, oke. Mau dikasih taunya baik-baik. Iya, galak-galak. Nggak. Kayak nggak mau galak-galak. Iya. Ya tapi janji nurut. Jangan diulangin lagi. Kan capek kayak gini terus. Kamu kan juga capek pasti dengerin aku terus. Ya kan? Ya udah. Jangan bandel-bandel ya istriku yang cantik, manis, baik hati. Aku nggak kerepotan kok kalau kamu bilang kamu sakit. Ya aku tadi cuma manggil dokter ke rumah saya. Ya dicek ternyata emang cuma demam sama flu. Iya. Ya kamu setengah sadar lagian kayak aku tuh khawatir kamu kena tipes atau penyakit parah lainnya. Nggak ada yang tahu zaman sekarang kan penyakit aneh-aneh. Masalah kamu tuh tadi tidur kayak orang mati tau. Ya gimana aku nggak khawatir sama kamu. Ngerti kan sekarang kenapa aku galak sama kamu? Iya, iya, tadi udah janji gak galak, iya. Yeah, I'm sorry. I'm just actually I'm afraid. I'm afraid that I'll lose you and I'll be the last one to know about it. Ya aku cuma gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau kehilangan kamu sama kayak aku kehilangan ayah. Cuma karena sakit. Cuma karena terlambat aku bawa ke rumah sakit. Aku cuma gak mau kehilangan orang yang aku sayang lagi. Ya, tahu mungkin aku terlalu khawatir buat penyakit kamu. Tapi aku udah gak mau ambil resiko lagi sayang. Aku udah gak mau ngeremehin sebuah penyakit lagi sebelum tahu kenyataan soal itu. Ya udah, gini, daripada melo, mending kamu istirahat. Sini. Sini. Aku peluk. Gak biasanya ya. Biasanya kan aku yang minta peluk. Peluk, peluk, peluk. Ya sama juga biasanya kamu gak mau peluk duluan saya. Iya jangan dilepasin dong. Kamu boleh peluk aku sepuas yang kamu mau. Enggak kok, aku gak ada kerjaan. Kan tadi aku udah bilang, aku emang sempat buat kesini terus emang gak ada kerjaan lagi jadi ya. Ya, aku dapat kliennya kok. Yeay. Ya, dia juga ngerti kalau istriku lagi sakit ya, istri yang ku sayang ini. Dia ngerti banget soalnya ya ternyata dia juga cewek kan. Jadi, ya coba aja ya. Aku lebih peka buat tahu kalau kamu itu lagi sakit. Mungkin udah langsung ku bawa ke Penang kali buat ku cek dokter. Iya lebay, tapi menurutku nggak ada yang lebay untuk jaga-jaga. Better safe than sorry. Ya aku belajar bahasa Inggris sedikit sih, sedikit-sedikit, mungkin agak sedikit kurang, tapi ya I'll do my best. Karena ya mau gimana pun kan aku tetap harus bisa menghubungkan secara internasional untuk perusahaan ini. Udah, gak usah ngomongin kerjaan. Tapi aku khawatir banget sih sebenarnya. Karena ya kamu juga nggak pernahnya sakit demam sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kamu juga masih bandel jalan-jalan, masih bisa pesan obat lewat Halodoc, nggak perlu suruh Yanto. Tapi ternyata sekarang kamu malah memilih untuk di rumah, entah karena sakitnya yang berlebihan atau mungkin sekarang justru istriku yang bandel, yang nakal, yang tomboy, yang preman ini sekarang menjadi good girl. Mau dipanggil good girl terus? Enggak ah, jangan. Nanti kamu kesenengan tambah panas jidat kamu ini. Udah lebar-lebar begini ntar aku bisa masak telur sekalian.
Oke oke ya, sekali aja, sekali ya. Tapi janji, kamu gak boleh merah mukanya. Deal? Deal. Oke, siap-siap ya. Itu good girl yang baru aku pelajari dari TikTok loh. Iya, itu di-share sama klien aku loh kemarin. Zaman sekarang kan suka aneh-aneh yang dari sayang terus jadi bebek terus jadi bobop 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 gitu. Bobop bobop gotkal bobop. Iya yang serius yang serius. Iya. Iya nih good girl yang serius nih. Iya nih beneran. Dengerin baik-baik. Pasang kupingnya baik-baik ya. Good girl. Maaf. Enggak apa. Enggak, aku nggak ketularan kamu. Kamu kali yang ketularan sama aku. Maaf. Enggak, aku nggak apa-apa kok. I'm I'm fine. I'm totally fine. Enggak kok. Iya badanku nggak panas. Nggak usah dicek-cek. Enggak itu tangan kamu yang panas. Hmm? Yang lagi sakit sekarang itu kamu. Makanya tangan kamu panas kan? Jangan ditukar perannya dong. Ya? Judul video ini itu udah bos bayi gede galak karena kamu sakit. Ya udah. Itu aja temanya. Jangan diganti. Aneh-aneh aja kamu. Biasanya aku emang manja. Tapi kan aku tuh kalau manja ya masih tahu tempat. Eh, Tergantung. Ya, oke. Tapi masih menyesuaikan perannya. Ya masa kamu lagi sakit malah aku yang manja-manja. Kasian dong kamunya. Bukannya dijagain, malah ngejagain bayi gede. Ya kan? Mana sih ini jidatnya? Majuan lagi dong. Hmm. Hmm. Oh ya, kamu kan bilang besok mau ada liburan sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Berarti kamu nggak ikut dong? Hmm. Iya, harus nunggu kamu sembuh dulu ya, baru jalan-jalan. Jangan bandel mulu. Sesekali di rumah aja istirahat yang banyak. Itu juga baik kok buat tubuh, ya. Jadi kamu nggak diforsir terus badannya buat jalan terus. Hmm? Ngerti? Kayak gitu ya. Jangan jalan dulu. Janji, 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 janji. Janji. Kalau gitu kamu dapat reward. Good girl. Tadi kan masih utang good girl. Hmm? Mau cium lagi? Mau yang banyak, sedang atau sedikit? Oh, oke, boleh. Itu segitu banyak loh. Masa nggak berasa sih? Hmm? Itu tadi aku ciumnya cepet banget, makanya gak berasa kan udah 10.000 kali. Rrrr, gitu. Iya, aku cium. Tapi kamu harus minta ciumnya lagi. Itu lengkap mintanya. Mm-mm. Mintanya baik-baik. Mau dicium kamu. Gitu. Baik-baik mintanya. Coba. Kamu lucu banget tahu kalau lagi manja kayak gini. Oh iya, kisnya ya. Oh lo. Oh sini. Jidatnya mana? Sini. Hmm, hmm, hmm. Nah 3 kali aja. Nanti muka kamu merah soalnya. Oh yakin, nggak bakal merah. Awas ya kalau merah. Awas ya. Awas ya. Hmm, 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 hmm. Satu lagi. Tuh kan merah. Hmm, karena muka kamu merah. Kalau gitu, biar aku kasih punishment. Ya? Punishment.
punishment-nya adalah Good girl. makin merah jadinya. Ya, aku seneng kalau kamu lagi manja kayak gini. Aku jadi bisa ngisengin ya. Oh, biarin. Ini namanya balas dendam. Kamu biasanya ngisengin aku mulu sih lagian. Dih, makin nanya kapan? Kamu lupa pas dulu kita pacaran itu kamu yang ini kita beneran harus ke rumah hantu ya? Enggak kok. Aku nggak takut sama. Aku cuma nggak suka masuk ke rumah hantu aja sih, kayak Vibes itu nggak enak soalnya. enggak sama lah. Iya, orang bilang nggak sama kok. Beda. Iya udah aku enggak aku nggak mau keluar. Ini mau maju. Enggak keluar kok. Oke. Ya udah, aku buktiin kalau aku nggak takut sama sekali sama rumah hantu. Mana hantu? Sini, keluar. Lucu banget kayak beginian doang. Nggak takut kan aku? Enggak lah, aku mah berani banget. Nih, aku pukul-pukul ya hantunya. Kok tembus ya? Berhenti ketawa. Aku kan nggak tahu itu hologram. Oh ya, nanti aku bantu bilangin ke teman-teman kamu juga ya. Ini kamu besok liburannya sama si Dinda dia pada kan? Nah ya udah. Nanti aku chat mereka kalau kamu lagi sakit. Ya? Sama-sama sayangku. Tapi kok cuma bilang makasih doang sih? Kayaknya butuh sesuatu yang manis-manis deh. Kayak dicium. Nih. Kirinya belum. Jidat. Wah, ngantuk. Iya, ngantuk. Ya udah gini, gimana kalau aku bacain kamu buku cerita sebelum tidur? Aku tahu buku cerita yang anak kecil gitu-gitu kan? Kamu pasti tahu kok soal ini. Mau? Mau? Oke. Mau aku bacain cerita apa kalau gitu? Tapi kayaknya enggak deh. Enggak, aku punya ide lebih baik sih daripada itu. Ya, gampang aja. Nah, gini, kamu tutup mata kamu aja. Nah, aku udah tahu mau baca apa. Tutup mata kamu, oke. Sekarang coba bayangin, ada suara-suara hutan. Ya, coba bayangin, pelan-pelan. Ya, oke. Masuk narasi nih. Pada suatu hari, hiduplah dua ekor babi. Ada babi pertama, namanya Marco. Enggak, ini bukan Marco teman kamu. Jangan kira teman kamu doang yang namanya Marco. Udah jangan komplain dulu, udah tutup mata lagi, merem, dengerin dulu ceritanya. Udah, ya. Oke, lanjut. Kamu merem lagi, oke, udah. Babi pertama, namanya Marco. Babi pemalas yang sukanya tidur-tiduran. Suatu hari, karena babi ini dilepas ibunya untuk hidup mandiri, dia pergi ke tukang batu bata buat beli batu bata. Terus pas ngebawa pulang batu bata, tiba-tiba muncul babi lain naik Lamborghini namanya Lipin. Oi, lu mau kemana nih? Buset, bawanya batu bata begitu banyak bener. Yalah babi, kagak ngerti gue. Ya udah lu naik aja dah, kesian gue ngeliatnya. Lu mau ke desa yang sama kan? Itu lebih ke ngorok sih, tapi oke, gue anggap itu artinya kita ke desa yang sama. Oke. Akhirnya maksudnya Lipin dan Marco pergi ke desa. Terus pas nyampe desa, ternyata si Marco ini mau bikin rumah pakai batu bata yang dia bawa.
Pala babi, kan gue udah bilang gue kagak ngerti. Nih, ngomong pakai Google Translate dah. Lahan saya di depan belok kiri situ. Nah, gini kan gue ngerti. Yaudah, kalau gitu nanti gue turunin depan situ ya. Sebelum lebih banyak komplain, iya, ini cerita babi serigala yang kena modernisasi dan kena paparan gadget pas nulisnya. Lanjut, ketika sampai di lahan milik Marco, Wah, babi. Itu lahan lu. Gede juga. Iya kan luas banget. Oh iya ya. Lu mau bangun rumah di sini? Pakai batu bata doang. Lu nggak mau pakai semen? Enggak, gak punya duit babi. Tapi kalau nggak pakai semen, nanti nggak kuat rumah lu. Ntar kalau diserang serigala, bakal runtuh loh. Gak kok, gak mungkin ada serigala. Tapi bahaya loh. Kalau hujan juga, Gak apa-apa, gue gak punya duit soalnya. lu nggak mau gue bantu aja pakai duit gue. Gak usah bro, aman aja. Bata bisa kok. Ya udahlah kalau gitu. Kalau lu butuh bantuan, bilang aja ya. Oke, sip. Duluan. kemudian Marco turun dan membangun rumah sendiri dengan bata-bata yang sudah ia beli. Tiba-tiba, datanglah seekor serigala yang besar dan kuat. Namanya Yanto. Mau kemana kau babi? Jangan sembunyi kau babi. Keluar babi. Biar aku makan kau babi. Gue kagak ngerti lu ngomong apa ya, bejir. Udah, jangan kebanyakan ngomong. Udah, buruk keluar sebelum gua runtuhin nih rumah. Au. Udah lama gak makan nih. Kalau lu nggak keluar ya, gua runtuhin rumah ini pakai rudal. Satu, dua. Ini orang emang, ini babi emang nantang ini. Satu. Tadi berapa sih? Udah dua, tiga, rudal meluncur. Mau ngapain Yanto? Bapak babi. Maksud kamu apa ngatain saya babi? Tapi bapak kan emang babi. Jawab lagi soal babi saya jadiin samcan kamu. Siap sana. Aduh. Yaudah, ini kamu ngapain sih di rumah orang kayak begini? Ini rumah babi pak. Ya terserah, mau rumah babi, mau rumah orang, mau rumah buaya kek. Ini kamu mau ngapain? Mau bikin samcan pak, mau makan saya. Ini kan jam makan siang. Buset Yanto, ini teman saya mau kamu makan. Hah? Hei, woi keluar woi Marco. Woi keluar. Tenang, ini serigala peliharaan saya. Udah tenang aja, ini namanya Yanto ya. Tenang. Ya, nama saya Yanto. Kalau saya lihat lebih dekat sih bawaannya, kalau kita bikin samcan sekarang enak sih. Habis itu pakai nasi Hainam. Enak nih nasi campur. Makan sekarang kali ya. Yanto sit. Siap pak. Sorry ya bro, jadi bikin lu ketakutan. Oh ya, lu gue bantu aja ya pembangunannya. Ya buat ganti rugi lah, ini peliharaan gue kan kurang ajar soalnya. Tapi samcan pak. Lu diem sebelum gue goreng lu jadi samcan. Dibilangin gue kagak ngerti ini si babi. Nih Google Translate, pegang aja HP lah. Aduh. Gak usah dibangun, rumah saya masih kuat. Ya itu gak kuat kan. Udah jangan batu. Kamu tuh babi, bukan batu. Untung kamu gak kejatuhan reruntuhan itu. Ayo ke kantor saya aja dulu, ya. Biar ini pembangunan biar Yanto aja yang ngurus. Oke, baik, terima kasih ya. Ya sama-sama. Yanto, urus ya. Ya pak, tapi samcan pak. Samcan. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Kecuali Yanto. Udah tidur ya. Cepat sembuh ya. Halo Yanto. Dinner sama investor yang dari luar negeri udah mulai. Masih 30 menit ya. Mereka belum sampai. Oke.
Masih sempet kok, Yanto. Ya, harusnya kalau udah malam gak macet juga sih. Yaudah, saya kesana ya. Saya pamit dulu sama istri saya. Makasih ya, Yanto. Yuk. Sayang, aku jalan dulu ya. Maaf aku bohong soal aku gak ada kerjaan lagi. Ya, sebenarnya aku ada kerjaan lagi. Tapi kalau aku bilang aku ada kerjaan lagi, pasti kamu gak bakal biarin aku di sini. Nanti malaman aku bakal pulang kok. Ya, kamu tidur aja. Good night istriku.